Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan tentang perencanaan kesehatan pedesaan. Mata kuliah ini dirancang khusus untuk diberikan kepada mahasiswa peminatan administrasi kebijakan kesehatan jurusan kesehatan masyarakat Universitas Jenderal Sudirman dengan harapan mahasiswa mampu menganalisis perencanaan kesehatan di pedesaan sehingga pada waktu nantinya dia bekerja sebagai sarjana kesehatan masyarakat di puskesmas mampu mendampingi desa-desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut untuk melakukan perencanaan kesehatan pedesaan yang baik. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Arif Kurniawan, SKM MKes, dan 3 dosen di bidang administrasi kebijakan kesehatan lainnya. Untuk mempelajari perencanaan kesehatan pedesaan, maka kita perlu memahami tentang konsep perencanaan pembangunan desa. Di dalam konsep perencanaan pembangunan desa, kita harus melakukan pengelolaan program secara baik. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan dan bukan hasil coba-coba, tetapi sebagai akibat perencanaan yang baik. Jadi, konsep di dalam perencanaan pembangunan desa adalah melakukan analisis problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah di berbagai bidang yang ada di desa, termasuk salah satunya adalah analisis pemecahan masalah di bidang kesehatan. Melakukan perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa wajib melibatkan seluruh masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik. Apalagi perencanaan yang sejak dari awal sudah melibatkan partisipasi masyarakat di dalam merencanakan pembangunan desa tersebut. Sehingga harapannya ketika masyarakat terlibat dalam suatu perencanaan pembangunan desa, pada saat pelaksanaan pembangunan desa tadi, masyarakat akan ikut berpartisipasi mensukseskan pembangunan desa itu. Karena mereka ikut memiliki di dalam merencanakan pembangunan tersebut. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri dalam kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa sesuai dengan undang-undang desa. Ya, ini sebagai perwujudannya. Tujuan dari perencanaan pembangunan desa adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Juga menjamin terciptanya sinergi antara penyusunan pembangunan desa, kemudian kecamatan, dan kabupaten. Yang ketiga, tujuan dari perencanaan pembangunan desa adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan. Hal ini menjadi hal yang sangat penting di dalam perencanaan pembangunan desa. Jangan sampai perencanaan di dalam proses pembangunan desa tidak ada keterkaitan antara apa yang direncanakan, kemudian penganggarannya juga tidak sesuai dengan perencanaan program yang dilakukan, pelaksanaannya juga tidak menggunakan perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan. Apabila hal itu terjadi, maka akan terjadi pembangunan tadi yang dilakukan tidak akan secara efektif di dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ada di tingkat desa. Ya, salah satunya adalah di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa. Tadi sudah dijelaskan dalam perencanaan pembangunan desa, sangat penting adanya kolaborasi antara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dan juga didukung pihak swasta atau usaha yang berada di wilayah perdesaan. Perencanaan pembangunan desa menggunakan konsep pembangunan partisipasi adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan
kawasan di pedesaan tersebut yang dikoordinasikan oleh kepala desa itu lebih mengutamakan atau mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di dalam pembangunan di desa tersebut. Jadi kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa tidak boleh menggunakan konsep egosentris sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kepala desa tersebut di dalam memanfaatkan anggaran desa. Artinya kepala desa harus menampung aspirasi dari masyarakat tentang masalah-masalah apa saja yang harus dianggarkan melalui dana desa dan nantinya diwujudkan dalam proses pembangunan, termasuk di dalam bidang kesehatan. Artinya kepala desa harus mencari informasi ya dari tenaga kesehatan, dari masyarakat, ya, kemudian dari bidan desa, dari kader kesehatan tentang apa saja masalah-masalah kesehatan yang muncul di desa tersebut dan menjadi prioritas untuk dimasukkan di dalam perencanaan pembangunan di desa tersebut. Pembangunan desa yang dilakukan secara partisipasif itu sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam peraturan pemerintah pasal 63 ayat 2 tentang desa. Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita-cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa. Dokumen tersebut disusun secara sistematis, terukur, dan dapat menjanjikan hasil sesuai dengan aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan dari warga desa. Ya, dokumen politik perencanaan pembangunan tadi nanti akan disusun dalam bentuk rencana pembangunan menengah desa dan rencana kerja dari pembangunan desa tersebut yang disusun secara tahunan. Ini adalah dokumen politik desa tadi ya dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa yang disusun selama 6 tahun. Ya. Kenapa disusun selama 6 tahun? Ini menyesuaikan dengan masa jabatan kepala desa yang sepanjang 6 tahun. Kemudian dalam 6 tahun tadi per tahunnya ya desa juga membuat dokumen rencana pembangunan kerja ya desa atau yang disebut dengan RKP desa ya atau rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran tadi setiap tahun. Jadi selama 6 tahun itu tahun pertama akan melakukan apa, kemudian tahun kedua tahapan selanjutnya apa saja sampai tahun ke-6. Sehingga seharusnya kalau kita bicara pembangunan itu dilakukan secara kontinuitas dalam menyelesaikan suatu permasalahan di desa selama bertahap selama 6 tahun, seharusnya akan bisa menghasilkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa tadi secara tuntas, termasuk juga mungkin diterapkan pada masalah-masalah di bidang kesehatan masyarakat di desa tersebut. RPJM desa tadi menjadi panduan atau pedoman ya bagi desa dan supradesa ya di dalam rangka menjaga konsistensi ya, menyelesaikan ya permasalahan yang ada di desa tersebut ya. Karena itu RPJM desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 ayat 1. RPJM desa tadi sudah disampaikan akan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa sekaligus sebagai pedoman ya di dalam dokumen untuk anggaran pendapatan dan belanja desa. Tentunya ada keterkaitan ya ketika kita sudah membuat rencana kerja pemerintah desa, maka sekaligus juga sudah disusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa tadi. Jadi apa yang direncanakan sudah dihitung kira-kira berapa ya anggaran yang diperlukan untuk melakukan rencana-rencana tersebut. Jadi antara dokumen perencanaan dan penganggaran itu menjadi satu konsep yang terpadu sebagai hasil dari musrenbang
tahunan yang ada di desa tersebut ya. Di mana musrenbang ini dilakukan oleh berbagai pihak atau stakeholder yang ada di desa tadi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan kepala desa ya di dalam memberikan kesempatan ya atau merencanakan pembangunan itu mendahulukan kekeluargaan, kemudian kebersamaan dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Salah satunya termasuk masalah kesehatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Kapan waktu perencanaan pembangunan desa? Perencanaan pembangunan desa di dalam penyusunan LPJM desa itu dilakukan selama 5 tahun sekali dan dilakukan pada bulan Januari ya, di dalam forum musyawarah masyarakat desa atau yang disebut dengan musrenbang desa. Ya, jadi dilakukan pada setiap bulan Januari selama 5 tahun itu di dalam forum musyawarah desa tersebut atau dinamakan musrenbang desa khusus untuk menyusun RPJM desa tadi. Nah, kemudian untuk penyusunan RKP juga sama dilakukan setiap bulan Januari di dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbang desa. Jadi sama ya dilakukan pada bulan Januari. Kenapa pada bulan Januari? Mungkin lebih fokus pada bulan Januari ini kita melakukan perencanaan RKP, kemudian juga dilakukan penyusunan anggaran desa, kemudian bisa dilakukan pada tahun tersebut. Apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa dieksekusi. Kalau terlalu lama jedanya, yaitu biasanya ya masalah-masalah yang ada dalam pembangunan itu biasanya sudah akan bergeser. Ya. Dari konsep yang sudah dijelaskan tadi bahwa antara perencanaan dan penganggaran itu menjadi satu kesatuan ya di dalam penyusunan RKP desa. Tetapi ternyata dalam prakteknya banyak sekali ditemukan masalah-masalah yaitu inkonsistensi antara APBD desa dengan RKP desa. Artinya antara apa yang direncanakan dengan apa yang dianggarkan tidak sesuai ya sehingga terjadi perubahan-perubahan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kalau kejadian ini tidak diselesaikan, maka ya tentunya apa yang sudah direncanakan di dalam menganalisis permasalahan-permasalahan kesehatan desa tadi, tetapi kemudian penganggarannya tidak tepat, ya akhirnya masalah tersebut malah justru tidak bisa terselesaikan karena intervensi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kebutuhan akan partisipasi masyarakat di dalam penganggaran ini menjadi sangat penting ya. Jadi masyarakat harus ikut berpartisipasi ketika mereka telah memutuskan di dalam musrenbang tadi apa yang menjadi masalah di desa tersebut atau masalah kesehatan masyarakat yang ada di desa tersebut, misalnya DBD, maka masyarakat juga akan mengawal tentang penganggarannya bahwa program yang dilakukan untuk mengatasi DBD tadi diyakinkan telah mendapatkan anggaran yang memadai dari APBD desa tersebut. Penerapan penganggaran secara partisipasi merupakan bentuk keterlibatan ya masyarakat ya, dan terbukanya akses informasi bagi masyarakat dalam pembangunan desa. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, nanti di dalam misalnya analisis perencanaan pembangunan desa ya atau khususnya pada perencanaan kesehatan berdesa, Anda bisa menganalisis apakah di dalam proses perencanaan kesehatan pedesaan di desa tersebut itu sudah melibatkan apa tidak ya tentang penganggaran yang melibatkan masyarakat tersebut. Jadi ini salah satu poin yang sangat penting ya di dalam perencanaan maupun penganggarannya masyarakat terlibat apa tidak. Nah, nanti Anda bisa melakukan itu dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan berbagai masyarakat atau melihat dokumen perencanaan kesehatan pedesaan tersebut ya. Sejauh mana masyarakat terlibat di dalam perencanaan dan penganggaran ya, khususnya pada masalah-masalah kesehatan pedesaan. Keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa itu telah dijamin di dalam